Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Tanaka-kun. Anime komedi pemalas yang rilis tahun 2016. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak remaja yang lagi menikmati indahnya cuaca dan angin berhembus dengan damai. Dia tokoh utama kali ini, namanya Tanaka-kun. Dia kedatangan seseorang yang tak lain sahabatnya yang bernama Ota. Dia gak ngerti lagi kenapa si Tanaka tertidur di situ, padahal bel masuk udah berbunyi. Alhasil si Ota menggendongnya. Setelah di kelas, emang Tanaka punya kebiasaan yang unik. Dia setiap harinya malas-malesan. Kalau di sekolah, kerjaannya tidur dan mencari ketenangan. Tapi sering juga dia kebanyakan tidur, suka kesemutan. Mager juga, ternyata ada resikonya. Terus hari itu mereka belajar sendiri. Tanaka pakai waktu tersebut buat tidur. Cuma kali ini berasa kurang nyaman buat males-malesan. Karena duduknya pindah, jadi anginnya kurang berasa. Tak lama pas teman di sampingnya udah beranjak, dia langsung pindah dan tertidur dengan pulas. Setelah itu walaupun dia mager, tapi Tanaka ikutan olahraga biar kagak kesemutan mulu pas lagi males-malesan. Lalu hari itu olahraganya main bulu tangkis. Sebelum itu mereka pemanasan dulu, terlihat Tanaka mager banget orangnya. Dia lebih memilih udahan. Sesudah pemanasan mereka bermain berdua-berdua. Terlihat si Ota sangat bersemangat dan pukulannya sangat kencang. Pas Tanaka mencoba, alhasil temannya Shimura dan Kota membawa Tanaka istirahat. Di situ dia bete, mau ngapain. Jadinya dia punya ide untuk menenangkan kepalanya menggunakan kok. Yang lagi main kehabisan kok karena Ota mainnya kasar banget. Cuma koknya sama si Tanaka semua. Jam istirahat mereka berdua beli makanan sesuai kesukaannya. Cuma kali ini mereka gak tahu kenapa makanannya tukeran. Ketika mau makan, si Ota memberitahu kalau Tanaka yang suka males-malesan harus dibarengi latihan fisik, biar kagak kena hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama Tanaka ketusuk roti ampe berdarah, anjir lemah banget. Dia jadi kagak mau nerusin makan. Dia payah banget, latihan fisik pun masih kalah sama roti yang dia makan. Daripada dia harus latihan fisik, mending gak apa-apa kesemutan daripada harus capek-capek. Sepulangnya dari sekolah, Tanaka melihat poster penyanyi atau artis di sana. Dia gak mau kalau harus jadi pemeran utama karena sangat merepotkan buatnya. Mending jadi figuran yang kadang tersorot. Lalu mereka beli es krim, pokoknya Tanaka kagak mau jadi orang yang sangat merepotkan buatnya. Tak lama ada bocil yang minta bantuan kepada Ota, bolanya nyangkut. Pas diambil, Tanaka berpikir kalau Ota cocok jadi pemeran utama. Dia juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah, perfect lah pokoknya, sampai Tanaka pengen menikahinya. Keesokannya, Ota melihat Tanaka hari itu makin mager aja, tingkatnya udah bertambah lagi. Tak lama Kota meminta bantuan untuk membawa sesuatu ke kantor, sampai tangan dia susah dilepas dari dagunya. Lalu malah satu barang berdua, jadinya Ota bantuin. Setelahnya mereka minum di pancuran dan kembali ke kelas. Pelajaran selanjutnya yaitu padus. Karena Tanaka bisa bermain piano, jadi dialah yang main. Awalnya adem-adem aja, cuma makin kesini Tanaka mengganti kunci nadanya jadi serem begitu. Yang membuat murid sekaligus guru ngeri dengernya. Nampak kalau udah gitu dia udah mulai kelelahan. Ketika gurunya mau ngambil sesuatu di pipinya, dia berteriak. Lantas ketiga orang itu merasa aneh, ada apa dengan Tanaka? Terutama Ota yang salah mengartikan setelah Tanaka menjerit tadi. Shimura menyimpulkan kalau dia lagi ada perasaan. Jadinya Ota mencoba mencari kebenarannya. Tanaka belum juga pulang. Dirayu beli es krim pun kagak mau. Alhasil sama Ota dipaksa sampai tasnya terjatuh. Dan di situ Tanaka punya jadwal buat ke dokter gigi. Ota mulai ngerti dari pagi sampai sore tentang keanehan dia. Ternyata dia kagak mau ke dokter gigi. Ota langsung membawanya secara paksa. Sepulangnya dari sana, Tanaka terlihat macam kagak suka gitu. Dia kali ini bakalan gosok gigi terus, lalu dia tidur lagi. Ota langsung membawanya pulang. Singkat cerita, Tanaka pagi-pagi mengunjungi sebuah kuil. Kebetulan dia bertemu Ota yang nanyain pagi-pagi udah ke kuil. Tanaka berdoa supaya hari itu ketenangannya kagak ada yang ganggu. Uang dia habis buat berdoa supaya dikabulin permintaannya.
Kalau enggak dia bakalan marah sama dewa. Ini mah namanya udah maksa sama nyogokin dewa. Yang penting hari itu dia tenang, gak ada yang ganggu. Tapi pas di sekolahan baru mah diomongin hal kagak disukainya. Ada bocil mau jadi muridnya si Tanaka. Namanya Mioni. Dia pengen mageran kayak Tanaka supaya kelihatan jadi orang dewasa. Awalnya Tanaka nolak, tapi setelah dipikir-pikir lagi dia menerimanya. Lagian gak ada yang harus dipelajari dari dia. Besoknya juga dia bakalan nyerah daripada nanti minta-minta mulu tiap hari. Si Mioni senang. Tanaka cuma minta amati aja. Pas pelajarannya berlangsung, si Mioni mencoba memperhatikan si Tanaka dari mulai ekspresi matanya. Dia meniru cuma macam melotot. Pas kedua kalinya malah mirip orang yang sakit. Jadi dibawa ke UKS sama ketua kelas. Setelah istirahat, Tanaka punya diskon donat untuk 3 orang. Mioni pun pengen ikutan. Dia harus jadi orang pendiam. Cuma lagi-lagi dia gagal melakukannya. Tak lama Tanaka dibangunin oleh Ota karena waktunya makan. Cuma dia katanya gak mau makan dulu. Padahal perutnya udah keroncongan banget. Alhasil sama Ota digendong ke kantin. Dia kalau gak dimanjain gak bakalan makan. Bahkan dia punya impian buat tidur makan sama berak itu kalau bisa saling deketan dan menghampiri dia. Ota mikirnya kalau Tanaka pengen di penjara. Miori terus mengikuti sampai beli minuman. Si Tanaka beli minuman teh hijau. Mioni yang melihat itu ditawarin minum juga sama Ota. Dia langsung pengen teh hijau, sedangkan Ota beli susu strawberry. Dia auto menangis, udah salah memilih, padahal orang dewasa juga masih pada suka susu stroberi. Lalu dia pergi. Setelah itu Mioni lagi mikir-mikir untuk tidak menyerah. Tak lama datang si Reishi atau ketua kelas yang nanyain kabarnya. Mioni pun menuju ke perpustakaan, dia mengumpulkan banyak buku. Sorenya dia berhasil mencatat materi tentang kelesuhan. Cuma Tanaka kagak ngerti maksud isinya apaan. Mioni langsung shock, perjuangan dia sia-sia. Padahal dia gak harus macam Tanaka. Sebenarnya Mioni memiliki kelebihan kerja keras, jadi mau apa mengubahnya. Mioni menyukai seseorang, dia pengen jadi mageran supaya terlihat dewasa. Walaupun dia pendek kayak gitu. Tanaka menyuruhnya kalau si cowok udah nerima apa adanya, si Mioni gak harus berubah jadi orang lain. Kalaupun berubah nanti bakalan kembali lagi. Pulangnya mereka bertiga makan donat. Sesudahnya Tanaka mau pulang duluan mau ke kuil Izumo. Dia nekat pergi malam-malam pas mau naik kereta si Ota menahannya. Dan benar saja hampir aja Tanaka naik. Kalau naik dia bakalan salah jalan. 場所は分かってるのか。鳥取でしょ。島根だ。 Keesokannya Tanaka dapat berita buruk dari Ota. Tiba-tiba aja si Mioni berubah jadi mageran yang cukup alami. Dia berubah 90 derajat. Pas pelajarannya dimulai, si Mioni tumben-tumbenan telat masuk. Dan dia mengucapkan kata-kata yang kagak dimengerti banyak orang. Situasinya udah bahaya. Ota dan Tanaka terus mengikutinya sampai melihat Mioni yang memiliki kemagerannya tersendiri. Terus dia menuju ke sebuah tempat yang kagak boleh dimasuki. Untungnya dihalangi sama mereka berdua. Pas mereka ngomongin ukuran tinggi si Mioni, dia langsung berubah menjadi semula. Dia udah menyadari sesuatu. Selama ini banyak iklan di TV tentang maskot yang mana di situ ada yang seukuran si Mioni. Dia mikir dalamnya apakah orang seukuran Mioni atau dikendalikan sama remote. Gara-gara gitu doang, padahal dia tadi udah jadi orang mageran tingkat dewa. Tapi sayangnya si Mioni kagak menyadarinya. Alhasil dia kecewa. Keesokannya Tanaka ke kuil lagi untuk berdoa. Semoga harinya tenang kali ini. Dia mengancam dewa lagi. Sesampainya di sekolahan, dia dapat masalah lagi. Tanaka dapat surat tantangan dari seseorang. Setelah itu Tanaka sama Ota makan. Awalnya Ota tenang, menu kali ini Tanaka suka. Cuma setelah diulik lagi, Tanaka malesnya keterlaluan. Makan pun harus praktis, gak mau misahin duri ikan, makan kacang yang sulit sama buah yang harus dikupasin dulu. Alhasil sama Ota dibantuin. Sesudah makan Tanaka udah kekenyangan parah. Dan tiba-tiba aja dia tergeletak. Ternyata dia kebanyakan makan sampai ngantuk banget. Lalu Tanaka dibawa ke atap sekolah. Ota mulai paham kenapa Tanaka kalau lapar suka ditahan-tahan. Terus dia nanyain surat tantangan tadi pagi. Tanaka pura-pura gak tahu. Tak lama yang nantang datang. Dia adalah Echigen. Padahal dia udah nungguin di belakang ruang olahraga. Cuma di situ Tanaka santuy tidur.
Ternyata si Ota sama Echijen itu udah saling mengenal, malah pernah satu geng. Echijen juga teman masa kecil si Ota. Dia tahu kalau Echijen suka hal-hal yang imut. Echijen ngotot pengen bertanding. Tanaka udah pasrah, main apapun dia pasti kalah. Dia udah malas duluan, yang membuat Echijen juga kebawa perasaan. Jadinya mainnya yang mudah-mudah, macam permainan apa gitu namanya. Anehnya, si Tanaka sangat tenang, yang membuat pertandingan tersebut milik si Tanaka. Dia baru tahu kalau Tanaka malas-malesan tapi jago. Terus ganti permainan, kali ini main kartu. Tanaka menunjukkan kehebatan mengocok kartunya. Tapi angin berhembus, sehingga kartunya bertebangan kemana-mana. Echijen yang pakai rok panjang agak risih keinjek mulu. Ota menyuruhnya pakai yang pendek aja, cuma dianya kagak mau. Terus Echijen marah-marah lagi. Kali ini dia menanyakan kenapa si Mioni mau jadi muridnya si Tanaka. Tak lama Mioninya datang, seketika sikap dia jadi berubah. Tanaka bilang kalau Mioni gak bakalan bisa jadi mageran. Tapi di situ Mioni masih mau jadi orang mageran. Dengan begitu semuanya selesai. Tapi Echijen masih kesal karena udah membuat Mioni jadi bego. Setelah itu pas Echijen memberitahu kalau dia habis bertanding dan menang, Mioni malah mendukung si Tanaka. Kalau kekuatan dia sebenarnya kuat, lantas si Echijen marah lagi. Tanaka merasa rugi, udah mau jadi gurunya si Mioni. Keesokannya si Tanaka dapat surat tantangan lagi dari Echijen. Dia gak bakalan berhenti kalau belum menang. Di sisi lain Echijen sama Mioni ribut. Si Tanaka yang lewat nampak kagak peduli, namun sama si Echijen diminta untuk membantunya. Ternyata Echijen marahan karena dia dikasih kue bikinan si Mioni, cuma dia kagak dimakan. Malah menyimpannya saking imutnya, ampe bulukan macam itu. Pantas aja Mioni marah, padahal bisa dipoto pakai HP, tapi Echijen mana ada berandalan punya HP. Di sisi lain si Mioni masih kesal ketika ditanya sama Ota. Dia ikutan marah dong karena menyia-nyiakan makanan manis. Terus Echijen mencoba bertemu lagi sama Mioni. Tapi masih sama aja kayak tadi, dia masih bete. Echijen marah-marah lagi. Tanaka menyarankan untuk membuat surat. Pas dia lagi bikin surat, Mioni ada di situ. Dan gak sengaja lihat isi suratnya yang minta bertanding. Dia jadi auto lebih murka. Alhasil dia minta saran kembali sama Tanaka. Baru aja Tanaka dikasih kue sama si Mioni. Echijen bingung kenapa dia mau jadi muridnya si Tanaka. Tanaka menjelaskan kalau dia suka sama seseorang. Jadinya dia pengen jadi orang dewasa biar cocok sama orangnya. Si Echijen baru tahu kalau Mioni suka sama seseorang. Padahal dia temannya sendiri. Apa mungkin dia kagak dianggap teman? Tanaka menyuruhnya untuk cepat berbaikan. Kalau hidup macam Tanaka gak akan pernah ada yang namanya ribut. Dia suka lebih minta maaf walaupun dia tidak salah karena ribut berkepanjangan itu kagak enak. Mioni yang ada di situ langsung keluar. Dia mengatakan kalau sebenarnya Mioni marah. Dia buat kue buat Echijen orang yang dia sukai. Ternyata seseorang yang dia sukai itu adalah Echijen. Dari situ Echijen mulai ngerti kenapa Mioni marah. Kue buatannya kagak dimakan olehnya. Kali ini Echijen bakalan makan semua yang ia kasih. Keesokannya si Mioni membuat kue lagi. Kini Tanaka dan Ota dapat bagian. Cuma bentuknya orang maco gitu. Karena udah baikan jadi Tanaka gak usah berurusan lagi sama mereka berdua. Cuma si Mioni masih mau jadi tukang mageran. Sampai Echijen minta caranya. Singkat cerita, Ota dan Tanaka datang terlambat. Pas mereka mau masuk, di situ ada Shiraishi. Alhasil mereka bertabrakan dan berkas-berkasnya pada berjatuhan. Ota memperkenalkan kalau dia ketua kelas di kelasnya. Nilainya yang sangat bagus, terus cantik pula. Punya penjaga juga, untungnya sama si Shiraishi disuruh pergi. Pas mau dibantuin, Ota awalnya nolak. Tapi pas Tanaka merendahkan dirinya sendiri, barulah si Shiraishi gak tega. Mereka menuju ke fotokopian. Banyak orang yang memperhatikan si Shiraishi. Mereka berdua sih gak apa-apa. Tapi Tanaka nutupin dirinya pakai jaket. Dia gak mau diliatin banyak orang. Tak lama mereka sampai. Saatnya buat kerja. Ada yang salah dengan tulisannya. Jadinya si Shiraishi benerin dengan laptop. Ota terkejut Shiraishi jago banget. Padahal dia menggunakan laptop cuma buat internetan. Sebenarnya si Tanaka punya skill bermain laptop tersebut. Namun gak jelas banget. Terus pas lagi nyetak, si Tanaka keenakan megang kertasnya karena saking angetnya. Dia berencana buat jadi bantalannya nanti. Singkat cerita, Tanaka kelaparan. Untungnya Shiraishi bawa makanan makaron.
buatannya yang enak banget. Katanya lebih enak daripada makaron terkenal. Dengan makan itu si Tanaka jadi tertidur. Alhasil si Reishi menyilahkan buat pulang. Karena bentar lagi juga selesai. Ota gak ada pilihan lain, dia pun pulang dan jadi kuli panggul lagi. Tak lama setelah itu Ota pulang. Si Reishi langsung mengubah tampilannya macam cewek kutu buku yang culun. Dari SMP dia dijauhi gara-gara penampilannya macam itu. Akhirnya saat dia SMA, si Reishi memutuskan buat merubah dirinya. Dan keterima, malah banyak yang suka. Cuma ya gitu, ia harus melawan sakitnya memakai soplen dan lain-lain. Ketika ia mau lanjut kerja, Ota balik lagi. Mau ngambil tasnya si Tanaka. すいません。 Keesokannya si Reishi panik di depan pintu kelas, takut udah kesebar bentukan asli dia. Cuma dia lihat masih aman-aman aja. Tak lama datang Ota sama Tanaka. Si Reishi udah suujon aja apa yang mereka omongin. Si Reishi terus memantau mereka berdua sampai kemanapun. Terus pas keempat cowok itu makan bersama, Tanaka menceritakan yang kemarin dan menanyakan si Reishi apa sudah beres. Ketika Ota balik lagi, dia nganggap kalau udah beres, ada orang lain di dalam sana. Si Reishi tenang. Terus si Reishi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Dia mau eksperimen menggunakan gaya seperti itu. Pas dia keluar dan melewati temennya, gak pada sadar dong. Tapi pas lewatin Tanaka, dia langsung ketahuan. Alhasil mau gak mau, si Reishi jujur sama mereka berdua. Kalau sebenarnya si Reishi itu culun. Tapi dia pengen dikenal banyak orang dan mempunyai teman. Tanaka salut karena dia bekerja keras untuk menyembunyikan dari orang. Apalagi si Reishi secara gak langsung udah menghibur banyak orang. Dengan begitu dia menyuruh kedua orang itu untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Lagian kalau bilang pun kagak akan ada yang percaya. Ternyata jadi terkenal juga, mempunyai kelemahan. Keesokannya si Reishi mulai menggunakan kacamata dan kagak pakai soplen lagi. Dia aneh kenapa Tanaka dan Ota bisa tahu siapa dia. Ternyata Tanaka melihat dari bentukan opainya. のサイズはごまかせないよね。それ本人の前で絶対に言うなよ。 Pagi-pagi Tanaka udah dikejutkan dengan ikat rambut si Ota. Si Tanaka disuruh belanja sama adiknya sekarang. Dia meminta bantuan kepada si Ota untuk mengingatkannya. Di perjalanan si Ota baru tahu kalau Tanaka sebenarnya punya adik perempuan. Masih SMP. Sama macam Ota, dia pun punya. Tanaka di rumahnya cuma ada mereka berdua. Alhasil Ota mikir yang aneh-aneh gimana ceritanya kalau adik kakak males-malesan di rumahnya. Tapi untungnya adik Tanaka malah kebalikannya dari Tanaka. Sesampainya di supermarket, Tanaka belum ingat mau belanja apaan. Sambil mengingat, Ota menawarkan kebutuhan buat rumah. Cuma Tanaka belum ada yang masuk. Dengan apa yang dia cari, ditawarin daging juga bukan. Dia pilih yang berat, dia jadi kagak beli. Alhasil Ota mengambil tisu yang lagi diskon. Dengan sikap Ota yang keibu-ibuan membuat orang di sekelilingnya tertarik sama Ota. Tak lama alarm pengingatnya berbunyi. Ternyata barangnya harus dibeli dimulai dari huruf P. Nampak auto sulit pastinya. Alhasil Tanaka beli aja makanan yang awalannya huruf P. Udah mah dianterin belanja pakai uang Ota pula bayarnya. Tapi Ota merasa gak yakin sama yang Tanaka beli. Pas keluar ada jualan pancake. Kebetulan lagi ada promo juga. Tak lama dia kepikiran kalau mungkin aja adiknya nyuruh beli pancake. Jadinya belilah mereka. Karena udah yakin bener Tanaka pulang. Ota terharu akhirnya Tanaka bisa belanja sesuai pesanan. Keesokan harinya Tanaka tumben-tumbenan udah duluan. Pas disamperin dia menceritakan kalau sebenarnya pesanan kemarin salah. Tanaka cuma disuruh beli pembersih pipa. Jauh banget kan. Alhasil makanan yang dibeli kemarin sama adiknya dicampurin semua. Ota mengajaknya untuk membelinya sepulang sekolah nanti. Di sisi lain, semenjak Tanaka dan Ota tahu wujud asli si Reishi, dia makin pede dengan penampilan macam itu. Terus dia keinget sewaktu Tanaka ketiduran di taman, dia kagak tega ngebanguninnya. Padahal bel masuknya udah berbunyi. Untungnya ada Ota yang seperti biasa jadi kuli panggul. Di situ dia merasa mempunyai rasa sama si Tanaka, jadinya dia selalu memperhatikan si Tanaka terus. Tak lama temannya datang, si Reishi langsung cerita kalau dia kayaknya lagi bucin sama Tanaka. Cuma dia baru pertama kali suka sama cowok walaupun dia populer. Tapi kayak begini baru sekali. Temannya berspekulasi kalau semisal pacaran nanti pengawalnya bakalan menyiksa si Tanaka setiap hari.
Shiraishi baru pertama kali curhat ke temannya. Temannya pun gak keberatan juga, dan kalau itu beneran cinta, mereka berdua mendukung. Setelah itu Shiraishi terus mengamati si Tanaka. Dia harus mencari cara supaya bisa akrab dengan si Tanaka. Dia berharap kejadian saling bertabrakan bisa kembali terulang. Pas dia coba lagi, Ota mengetahuinya. Alhasil si Shiraishi menanyakan apakah Tanaka suka sama orang. Ketika dipikir-pikir, Tanaka sukanya sama Ota. Kalau dibilang punya pacar, sebenarnya Tanaka kagak pengen pacaran. Dengan begini si Shiraishi aman. Dia masih mempunyai kesempatan buat deket. Alhasil dia pergi ke kelasnya untuk bertemu dengan Tanaka. Biar dia jadi cewek yang dekat sama Tanaka. Cuma dia melihat Tanaka sama Miyano sangat akrab banget, sampai dia sedikit cemburu kayak gitu. Miyano dan Tanaka pun melihat ke arahnya. Dia langsung pergi. Tak lama Miyano datang. Dia langsung membawa si Shiraishi ke hadapan si Tanaka. Kalau Shiraishi mau jadi muridnya si Tanaka, dia udah salah paham. Tanaka meminta untuk jangan jadi gurunya. Miyano cuma mau jadi mager aja. Tanaka gak merasa jadi gurunya. Si Shiraishi memanfaatkan situasi itu untuk berteman dengan Tanaka, tapi Tanaka udah nganggap duluan. Terus di situ mereka tukeran nomor HP, dan Miyano ternyata mengetahui kalau Shiraishi sedang jatuh cinta. Singkat cerita, pagi-pagi udah hujan. Tanaka terlihat kehujanan, padahal sebenarnya dia itu bawa payung. Karena menurut dia hujannya gak terlalu besar, jadi kagak dipakai. Tapi makin lama makin besar, jadinya dia karena males jadi kagak dipakai. Dia bener-bener males, buka payung doang padahal. Ota memberitahu kalau payung itu banyak manfaatnya. Di sisi lain, Shiraishi sedang membayangkan kalau saja nanti dia bisa berjalan pakai payung berdua sama Tanaka. Karena dia terlalu mikir Tanaka, sampai bayangan Tanaka ada di depannya. Cuma itu bukan bayangan, melainkan asli. Dia lagi hujan-hujanan. Tanaka mau mencoba mengeluarkan kekuatan anti penangkal air. Itu merupakan hal konyol. Buat apa ada payung kalau seandainya manusia punya kekuatan macam itu? Shiraishi juga menyuruhnya untuk pakai payung karena buat menghindari penyakit. Yang nanti bikin dia malah repot. Alhasil dia sadar tuh. Cuma yang bikin dia males, payungnya suka ada yang nyuri. Jadinya Tanaka bareng sama Shiraishi. Dia auto tegang. Kini jadi kenyataan. Tanaka pengen lebih dekat lagi, cuma di situ Shiraishi nolak saking gugupnya. Jadinya pundak sebelah Tanaka kehujanan. Keesokannya Tanaka kehujanan lagi, dia belum tobat juga. Kali ini dia coba buat menghindari hujan, tapi hasilnya tetap sama. Alhasil besoknya dia sakit tenggorokan. Jadi dia memakai masker, itulah sebabnya dia kehujanan terus. Ota yang melihat Tanaka begitu merasa kasihan. Terus dia menyarankan untuk tidak banyak bicara dulu. Suaranya serak macam itu. Tanaka mencoba dengan bahasa gerak bibir. Tahu sendiri kalau pakai masker jadi kagak kelihatan. Alhasil dengan menggunakan tulisan baru nyambung karena agak ribet juga. Jadi yang nulis cuma Tanaka aja. Tak lama buku Tanaka ketinggalan. Alhasil Ota nyuruh meminjamnya ke si Echigen. Karena kagak ada orang lain yang dia kenal. Tanaka langsung ke kelas samping. Di situ dia kebingungan nulis nama Echigen saking sulitnya. Jadi si Tanaka menyuruh untuk menggantikan nama marganya macam Tanaka dan Ota. Lebih mudah. Setelah itu Echigen membalas kalau mereka berdua butuh 100 tahun untuk menerima lamarannya. Lantas mereka berdua bingung maksudnya apaan. Ota mencoba mengganti menjadi bahasa tubuh. Awalnya ngerti karena ya udah biasa ketebak. Cuma ketika tiba-tiba Tanaka diem mulu, si Ota jadi curiga. Apa mungkin si Tanaka punya kebiasaan lain lagi? Gak bisa ngomong terus, jago telepati. Tak lama maskernya dibuka. Terlihat muka dia jadi mulus macam itu semenjak dia pakai masker. Dia menemukan hal baru. Keesokannya dia sembuh, nampak ada yang aneh. Tanaka tiba-tiba aja gak macam biasanya. Katanya dia pas pakai masker suka mencoba beberapa gaya ekspresi. Jadi suka ke bawah-bawah padahal yang tadi udah bagus. Di sisi lain Echigen terlihat seperti buru-buru gitu. Dia baru sadar kalau Tanaka dan Ota itu mencoba melamarnya dengan tulisan kemarin. Terus dia sosokan bingung ceritanya. Milih dari kedua orang itu. Terus dia berencana buat motong roknya biar kelihatan macam perempuan. Namun si Miyano menyangkalnya, takut nanti kehilangan identitas dia. Terus dia nanya kepada Miyano kalau dia ganti marga antara Ota dan Tanaka mana yang cocok memanggilnya. Pas diberi saran, Echigen milih Tanaka. Tak lama juga Tanakanya lewat. Miyano langsung menghampirinya. Tanaka sangat lembut sama Miyano yang membuat Echigen iri. Padahal si Tanaka suka bet sama yang tinggi dan juga kuat. Yang dimaksud dia adalah Ota.
Dia gembira dengar itu, tak lama dia hampir kesandung. Untungnya si Ota menahannya. Echijen auto merah mukanya dan langsung kabur. Saking buru-burunya dia jatuh dari tangga. Ota mencoba menolongnya, cuma Echijennya malu-malu gitu. Alhasil sama Ota digendong, masih nolak juga, sampai dia akhirnya jatuh. Setelah udah diobatin di UKS, Echijen menjelaskan kenapa dia macam itu. Pas ditanya tentang nama marga itu, ternyata itu bukan suatu bentuk lamaran, cuma si Tanaka karena namanya Echijen itu sulit, lagian dia lagi sakit juga. Jadinya males nulis namanya, makanya dia nyaranin buat yang mudah diucap dan ditulis macam nama mereka berdua. Mereka keinget nama yang mudah untuk diucapkan, yaitu Echan. Singkat cerita, hari itu dingin banget. Tanaka yang habis balik dari cuci tangan terkejut kalau ada coklat di tasnya. Itu hadiah Valentine. Tanaka takut sama hadiah macam itu. Coklatnya sih gak masalah, cuma kalau pemberian gitu dia suka gak bisa membalas perasaannya. Karena dulu dia pernah dikasih juga. Ota menyarankan untuk membalasnya kali ini. Tak lama ada coklat lagi, kali ini buat Ota. Dia kaget. Dia dapat coklat murah, tapi dia bersyukur daripada kagak dapat. Di sisi lain si murah kagak dapat. Ota berspekulasi kalau coklat itu dimasukkan ketika mereka lagi di luar. Dan tentunya satu kelas, terus ada surat di dalamnya. Tapi kagak menggunakan tulisan tangan, seketika jadi makin ngeri. Lalu tak lama ketika Kota datang, Tanaka langsung menuduhnya yang tentunya salah bukan dia. Terus Ota mencoba nebak lagi, bisa jadi itu pemberian dari si Miyano. Secara dia deket banget sama si Tanaka, alhasil mereka mencari tahu. Dan hasilnya Miyano juga lupa, kagak ngasih coklat ke mereka berdua. Dengan begini bukan dia pelakunya. Setelah tahu bukan Miyano, si Tanaka jadi males makannya. Juga takut ada apa-apa. Cuma Ota menyuruhnya untuk mencoba dulu, siapa tahu perasaannya bisa tersampaikan. Alhasil dibukalah sama Tanaka, rasanya emang enak. Tapi pas giliran punya Ota dibuka, punyanya kagak manis. Jadi sama Tanaka dikasih punyanya dan dia merasakan rasa yang enak di coklat tersebut. Dia merasakan kalau itu buatan sendiri dan mirip-mirip seperti rasa yang pernah ia rasakan. Dia keinget si Shiraishi. Secara dia jago banget bikin manisan seperti ini. Mereka akhirnya punya petunjuk, tapi Shiraishi-nya malah lupa dong kalau hari itu hari Valentine. Dengan begini bukan dia pelakunya, mereka berdua makin penasaran. Sepulang sekolah, Tanaka makin takut dengan coklat yang dia makan, takut terjadi sesuatu. Ota menjamin kalau gak bakalan terjadi hal yang buruk. Tak lama ada HP jatuh dari tasnya, dia auto panik dong. Terlihat lagi ngerekam itu HP. Tak lama datang bocil bernama Rino, adiknya Tanaka. Dia habis belanja di swalayan dekat sekolahan Tanaka. Mereka cerita apa yang lagi terjadi, yang ternyata itu HP-nya si Rino. Dia salah masukin ke tas. Dia merekam buat gurunya yang suka ngejelasinnya cepet banget. Jadi dia mau dipaksa gurunya buat ngedengerin suaranya sendiri. Lalu si Rino ngajakin Ota buat ke rumahnya. Lumayan kalau udah tahu rumahnya, Ota bisa menggendongnya dari rumah ke sekolah. Sesampainya di sana, Ota dikejutkan dengan banyak sepatu di dalam rumah. Terus Rino membuatkan kopi buat Ota, namun kopinya pahit. Padahal Ota punya takarannya sendiri. Setelah dia lihat-lihat, emang adiknya lebih rajin daripada Tanaka. Saking udah terbiasa males, jadi udah biasa. 俺いる。あ、ごめん。ああ、もう諦められてる。 Setelah itu Rino menanyakan kedekatan mereka berdua karena Ota gak mau salah paham dia cerita yang biasa dia lakuin kepada Tanaka. Tapi Rino mikirnya aneh-aneh. Jadi dia menyuruh Ota untuk buat si Tanaka jadi seorang yang pandiri. Terus dia nawarin kopinya lagi karena pahit. Tanaka menyarankan untuk dibarengi makan coklat. Si Rino langsung menanyakan coklat tersebut kalau kakaknya dikasih seseorang. Mereka membeberkan beberapa penjelasan sama coklat itu yang enak. Menurut mereka, terutama Ota yang hampir menghabiskan setengahnya. Lantas Rino menyuruh si Ota pulang. Dia beralasan kalau udah sore. Alhasil dia pulang. Ternyata coklat itu buatannya si Rino. Dia sengaja ngasih coklat pahit ke si Ota. Karena tahu dia suka yang manis. Jadinya intinya Tanaka kagak boleh dideketin siapapun. Di sisi lain Tanaka juga udah menyadari kalau itu buatan adiknya sendiri. Padahal si Rino udah membuat sedemikian rupa buat kakaknya. Tapi Ota yang hampir menghabiskannya. Lalu dia berpikir tentang HP-nya yang kebawa sama Tanaka. Pas dia putar rekamannya, di dalamnya ada suara Ota doang.
Sikat cerita, Ota tumben-tumbenan kagak masuk sekolah. Teman-temannya pun kagak percaya dia kagak masuk. Tanaka dapat tugas buat nganterin kertas tugas ke si Ota. Alhasil dia minta bantuan ke Echigen. Karena rumahnya dempetan, tapi Echigen malah menyuruh Tanaka mengantarkannya. Karena selama ini dia dibantuin terus sama Ota. Alhasil Tanaka mau, cuma dia kagak tahu rumahnya di mana. Mau gak mau Echigen mengantarnya. Echigen terkejut kalau Tanaka belum tahu rumahnya Ota. Padahal mereka berdua teman dekat banget. Terus juga dia kagak mau pulang bareng berdekatan. Jadinya dia jaga jarak sampai segitunya. Tak lama mereka sampai. Pas ngomong, Echigen melempar sepatunya ke si Tanaka. Ota auto senang tugasnya dianterin Tanaka. Dia kagak bilang kalau ke situ karena arahan si Echigen. Sesudahnya dia langsung pulang. Dan Echigen pun pulang juga. Keesokannya Ota bisa sekolah lagi. Tapi kaki dia lagi kurang baik sekarang. Gara-gara waktu nolongin nenek-nenek, dia kagak hati-hati jadi keseleo. Teman-temannya mengkhawatirkan si Tanaka yang mau diurus sama siapa. Karena si Otanya lagi sakit. Karena Tanaka suka diurus Ota, jadi kali ini dia akan mengurus si Ota. Dia mencoba kebiasaan si Ota kepadanya, tapi dia gak cukup kuat. Ota menyuruhnya untuk lakukan sebisa dia. Terus mereka keluar. Ota membayangkan jika saja lantainya berubah menjadi eskalator. Biar gak usah jalan, tak lama pelajaran padus pun dimulai. Ota dipersilakan duduk karena kakinya lagi sakit, beda lagi sama Tanaka. Sesudahnya Tanaka tumben-tumbenan mau membeli roti buat si Ota. Pas balik lagi dia udah kecapean. Dia dengar kalau capek makanlah yang manis-manis, jadinya dia makan rotinya si Ota. Pas di kelas, Ota dikasih roti yang gurih. Tak lama datang si Echigen, dia memberi Ota roti yang manis. Setelah itu pelajaran hari itu gurunya kagak ada jadi belajar sendiri. Tanaka berniat langsung tidur dan beneran tanpa kompromi. Si Ota juga kagak bisa ngebangunin. Tak lama Tanaka bermimpi buruk. Terus di situ Ota menyuruhnya untuk mengerjakan terlebih dahulu baru boleh tidur. Alhasil dia kerjain dengan cepat. Cuma hasilnya karena itu pelajaran bahasa Inggris dia gunain jawaban pakai bahasa Jepang. Siapa nih yang suka begitu? Pasrah sama jawaban ketika ulangan bahasa Inggris. Ota menyuruh untuk ganti pakai bahasa Inggris. Tanaka malas banget, padahal bahasa Inggris itu bahasa yang universal. Kalau udah bisa bahasa Inggris, aman kemana-mana pun. Tanaka kekeh malas, tapi dia kerjain itu soal. Cuma mentok sama nomor 2, Ota juga kagak tahu. Mau ditanya, gurunya kagak ada. Mau ke sisi Reishi dianya lagi fokus. Ke kota sama Shimura kagak mungkin juga. Jadi jawab sebisanya. Tak lama pas udah beres, terdengar bunyi alarm darurat. Para murid semuanya pada ke lapangan. Sesampainya di sana kagak ada Tanaka di situ. Mereka panik. Tak lama dia muncul. Dia yang udah lama sekolah di situ malah nyasar dong. Saking sering dipanggul sama Ota. Hade. Setelahnya mereka pulang. Tanaka mulai menyadari kalau dia gak bisa hidup tanpa si Ota ini. Jadi dia buat hari Ota sama kayak hari ibu dan ayah. Cuma pasti dia bakalan lupa lagi nanti. Singkat cerita kaki si Ota udah sembuh. Terus si Tanaka memberikan hadiah untuk hari Ota, yaitu kupon jalan sendiri. Alhasil pas pelajarannya dimulai tetap aja si Tanaka dipanggul juga. Dia lamban banget. Pulang sekolah, Ota melihat di Wakdanel ada makanan edisi terbatas. Dia tertarik mencobanya, tapi si Tanaka masalahnya gak mau. Katanya pelayanan di situ terlalu cepat. Dia yang lambat, suka dikejar-kejar. Pas mau pesan sesuatu, jadi dia gak mau. Ota pun udah mau pergi, lain kali dia ke situ sendirian. Tak lama Tanaka menahannya, dia melihat ada menu yang ada hadiah mainan robot pembersihnya. Jadinya dia mau pesen. Pas dia pesen, paketnya udah habis. Dia agak kecewa, alhasil dia mesen stroberi kocok aja. Terlihat mbaknya ketakutan, dia akan mengantarkan makanannya. Ketika duduk, Tanaka senang sebenarnya dipaksa untuk nunggu dan dianterin. Ota terkejut Tanaka mesen itu doang. Ya karena paket mainannya udah habis. Pas disedot, dia kesusahan sampai si mbak ketakutan. Melihat si Tanaka, Ota menyuruh untuk nunggu cair dulu dan makan kentang punyanya dulu. Setelah dipikir-pikir lagi, yang tadinya Tanaka kagak suka sama Wakdanel, sekarang dia jadi suka karena nyaman gitu tempatnya. Mungkin kalau ada paketan mainannya lagi, mereka akan ke situ. Tapi di sisi lain si Mbak masih berpikir kalau mereka itu orang jahat.
Sampai dia ngadu ke manajernya tentang paketan mainan itu. Setelah itu mereka pulang. Terlihat si Mbak masih ketakutan. Tapi Tanaka sama Ota memasang muka biasa aja, bahkan macam orang baik. Setelah beberapa hari Ota ngajakin ke Wakdana lagi. Karena ada edisi paketan mainan lagi. Jadi Tanaka langsung mau. Sesampainya di sana udah mesen juga. Si Mbak berpikiran buruk lagi. Tak lama Ota HP-nya ketinggalan di sekolahan. Dia langsung mau mengambilnya dan nyuruh Tanaka jangan kemana-mana. Dia bakalan tidur di sofa yang udah menyatu dengannya itu. Di sisi lain ada bocil bernama Saya yang baru mesen. Dia cari kursi kosong. Karena di tempat Tanaka dianya kagak kelihatan, dia berniat mau di situ. Cuma kaget kalau masih ada orangnya dan di situ pun ada si Rino datang ke tempat itu. Tanaka langsung ngelindur merasa kalau dirinya udah ada di rumahnya. Saya kaget kalau itu adalah kakaknya si Rino. Dia langsung malu-malu nyaris omongannya kagak kedengeran. Emang udah sifat si Saya kayak gitu. Saya menilai kalau Tanaka putih dan ganteng. Terus saya juga punya kakak tinggi yang mirip gorila katanya. Rino jarang-jarang kencan macam ini sepulang sekolah. Dia harus memanfaatkannya. Tak lama si Rino mau pesen dulu minum, lantas saya makin gugup. Terus Tanaka menanyakan kakaknya si Saya, yang macam gorila menurutnya. Kata saya, kakaknya macam gorila di level 3. Di sisi lain, Rino yang pesan minum membuat si Mbak ketakutan karena mirip si Tanaka. Tak lama si Ota datang, dia lama karena banyak halangan. Dia kaget kalau ada adiknya di sana. Jadi si Saya itu adalah adiknya si Ota, lantas si Rino yang ada di sana auto bad mood dan meminta buat pulang. Lalu mereka pulang dan berpisah. Ota tahu kalau Saya suasana hatinya lagi bahagia, sedangkan Rino malah sebaliknya. Sesampainya di rumah, si Rino yang nyiapin makan malam kagak dimakan sama Tanaka, masih males katanya. Tapi pas mainannya mati, dia ikutan makan. Singkat cerita, si Tanaka ngajakin Ota ke kolam renang umum. Anehnya dia yang ngajak berenang, tapi Tanaka sendiri kagak bisa berenang. Untungnya dia bawa balon, jadi gak masalah. Sebelum itu Ota ngajakin pemanasan dulu biar kagak kram. Baru mah gerak sedikit dia udah kram duluan. しっかり準備運動する。大丈夫か田中。 Sesudahnya barulah dia satisfying masuk kolam berenang dan menaiki balon. Tak lama ketika lagi menikmati kolam, ada bocil yang mengganggu. Karena Tanaka yang gede-gede masih pakai pelampung, untungnya si Ota datang memarahi dua bocil itu. Disusul sama pelampungnya yang tiba-tiba kempes. Bocil itu makin bersalah, terus istirahat dulu. Kini Tanaka cuma bisa jalan-jalan di air aja. Tapi ada satu teknik yang cukup mager, yaitu dia bisa mengambang sangat praktis. Yang membuat Ota dan dua bocil itu pengen belajar juga. Alhasil dia ajarin. Di sisi lain, pegawai Wakdana pindah kerjaan. Cuma lagi-lagi dia ketemu dengan Tanaka yang lagi nyebar gaya berenang magernya. Sesudahnya, para bocil itu langsung memanggil si Tanaka dengan sebutan guru karena udah ngasih tahu cara mengambang tadi. Lalu mereka pulang. Hari itu si Ota kecapean sehabis berenang. Dia minta buat istirahat dulu. Kalau udah pulih baru dia akan memanggul si Tanaka. Besokannya dua bocil itu datang lagi. Gerakan si Tanaka udah kesebar di sekolahannya. Sampai guru mereka kagak ngerti itu gaya apaan. Tanaka merasa bersalah karena dia udah nyebarin teknik yang merusak pertandingan renang masa depan. Setelah itu terlihat Miyano lagi banyakin minum susu biar bisa tinggi. Tapi mustahil dalam 5 hari dia bisa nambah 10 cm dengan minum itu. Dia ngelakuin itu karena Shichigen ngajakin untuk melihat festival kembang api menggunakan yukata. Jadi dia ingin kelihatan dewasa gitu dan masalah dia ada di yukatanya. Yang mana ia cocoknya pakai yukata yang bergambar kartun. Ya emang cocoknya begitu. Tanaka memberi ide untuk menonton aja di rumah. Jadi kagak usah pakai yukata segala. Tapi Ota menyuruhnya untuk mencari yukata yang buat orang dewasa aja. Pasti ada semua ukuran juga. Alhasil dia putuskan untuk pergi sehabis pulang sekolah. Dan mengajak mereka berdua. Kebetulan juga ada si Raishi. Jadi dia juga diajakin. Setelah itu mereka udah sampai di tempat. Mereka mulai memilih. Sebenarnya si Raishi belum pernah ikutan lihat kembang api. Selama ini dia nonton di rumah jadi kagak pakai yukata. Jadi macam Tanaka. Terus di situ Miyano punya ide untuk pergi bareng-bareng. Lumayan mumpung liburan musim panas. Sebenarnya si Tanaka malas banget buat ikutan.
Tapi si Shiraishi udah ada janji sama temannya. Lalu mereka mulai mencari lagi. Kali ini Tanaka sama Ota juga nyari. Terus tak lama para cewek mencoba yukatanya, dan ketika Shiraishi menggunakannya, dia cantik banget, cocoklah buat dia, sampai dia malu-malu senang begitu. Diberi pujian sama Tanaka. Tapi pas giliran Miyano, yukata dia kegedean dong, yang membuat pakai sendal bakyak juga kagak ngaruh. Dia gak tahu kenapa malah ngomongin opainya si Shiraishi yang gede. Tapi dia gak apa-apa lah, lalu berencana buat pulang aja. Pas mau berpisah, si Shiraishi memikirkan sesuatu. Karena dia suka dibantu sama Miyano, kali ini dia mau balas budi dengan membuat sendiri yukatanya. Kebetulan dia suka jahit. Walaupun belum pernah bikin yukata, tapi dia akan berusaha. Terus mereka beli bahannya, singkat cerita sampai di acara festivalnya. Tanaka Ota yang lagi nungguin dikagetkan dengan yukata yang dipakai oleh Miyano, yang nampak cocok sama dia. Tak lama Echijen juga datang, dia langsung kegirangan. Dugaan mereka berdua salah ketika melihat yukata yang dipakai sama Echijen. Terus dia melihat yukata yang dipakai sama Ota. Jadi dia keinget dulu yang pernah pergi ke festival bareng sama si Ota. Ternyata si Otanya juga masih ingat. Sambil memuji yukata yang dipakai Echijen. Cuma si Echijennya pura-pura kagak ingat. Di situ Echijen yang mau memuji yukata yang dipakai si Ota, Otanya malah pergi anjir. Sakit banget. Saking marahnya dia mengguyur dengan es batu ke kepalanya si Ota. Tak lama kembang apinya pun mulai pada muncul. Cuma si Miyano yang kurang tinggi dia kagak kelihatan. Singkat cerita, kelas Tanaka dapat berita baik kalau kelasnya diperbolehkan untuk membuat rumah hantu di festival budaya nanti. Jadinya Shiraishi langsung membagi-bagi tugas. Beda dengan Tanaka, dia malas banget mengikuti festival yang cuma menguras tenaga. Dia udah latihan menghilang biar kagak ditunjuk untuk ikutan. Tapi Shiraishi menunjuk Tanaka dan Ota jadi hantunya. Karena mereka sisanya, jadi mau gak mau demi kelasnya mereka harus terima. Terus Shimura mencari untuk jump scare-nya kayak gimana. Di situ Tanaka menghilangkan diri yang membuat teknik tersebut berguna buat jadi hantu. Kalau dilihat-lihat, jadi hantu tidak usah ikutan yang berat-berat kalau dipikir-pikir. Jadi si Tanaka lumayan semangat. Terus Tanaka latihan, awalnya cuma nakut-nakutin biasa dan itu malah dia yang kaget. Jadi Miyano menyarankan untuk muncul di sumur gitu. Tapi justru itu kesalahan besar, tempat begitu bisa membuat si Tanaka molor. Alhasil biar kelihatan latihan, Ota membuat mata. Terus dia bangun dan dari situ dia lumayan menyeramkan. Kini giliran Ota, dia dapat jump scare tangan doang. Tapi karena dia jangkung, jadi orang-orang kagak bakalan kaget. Jadinya cari cara lain. Sesudahnya Tanaka disuruh Shiraishi untuk memakai kimono yang diberi pinjam. Untungnya pas, tapi Shiraishi menyuruhnya untuk mengubah kerahnya. Tanaka dengan polosnya membuka di depan si Shiraishi. Terus Tanaka bertemu dengan Ota, dia pun ganti kostum juga. Dia dapat bagian di akhir. Tak lama datang si Echijen, dia membuat kedua orang itu kaget kalau dia ternyata temannya bukan Miyano aja. Setelah itu mereka terus bekerja dan akhirnya selesai juga. Saatnya untuk menguji terlebih dahulu. Cuma ada 3 jump scare. Yang pertama Tanaka, terus tangan dan juga Ota. Cuma pas bagian Ota diikat dan disuruh diem di tempat gelap, dia ikutan keluar dong. Jadi selama ini dia takut banget sama hantu. Dia terpaksa menerima jadi hantu untuk membantu. Tadinya dia berpikir bakalan menyenangkan. Taunya sama aja serem. Alhasil karena acaranya besok, Miyano akan menggantikan si Ota. Keesokan harinya festivalnya dimulai. Udah banyak murid yang mencoba masuk ke situ. Tapi pas giliran si Miyano action, yang masuk malah bukan takut, melainkan lucu melihatnya begitu. Di sisi lain, Ota jadi jaga pintu. Terus si Shiraishi memberikan nilai yang dikasih pelanggan yang masuk. Rata-rata mereka serem sama si Tanaka. Emang sih kelihatan juga serem kayak gitu. Terus mereka istirahat terlebih dahulu. Tanaka mencari tempat untuk beristirahat. Mau ngajakin si Ota, dianya lagi sibuk bantuin orang. Jadi dia nyari seorang diri. Terus dia ketemu Echijen yang berubah menjadi layaknya perempuan pakai baju maid. Setelah udah istirahat dan mau lanjut, si Tanakanya belum kembali juga. Alhasil sama Kota digantiin. Sementara dianya lagi di tangga buat cari ketenangan. Terus dia melihat ada kotak di situ yang membuat dia nyaman diam di situ.
Di sisi lain ada anak yang hilang, jadinya Shimura untuk mencarinya dan juga nyari si Tanaka. Dia malah sambil jajan nyarinya. Tak lama dia ke tangga yang mau ke atap. Di situ Tanaka dengar kalau ada yang manggil dia. Pas dia bangun secara pelan-pelan, si Ota ketakutan dan langsung pingsan. Tanaka kagak bisa membangunkannya, apalagi harus memanggulnya. Jadinya dia ikutan tidur di situ sebentar, tapi malah bablas sampai sore hari. Shimura dan Kota yang lewat langsung membangunkannya kalau acaranya udah beres. Mereka meminta maaf, tapi untungnya ada yang backup. Jadi gak masalah, mereka minta buat bantuin beres-beres aja. Sesudah membereskan semua, mereka merayakan atas keberhasilan membangun rumah hantu. Keesokannya muncul berita kalau ada sesuatu di tangga menuju atap sekolah. Si Ota yang melihatnya kemarin langsung menyuruh Tanaka membawa garam biar kagak diganggu. Padahal dia sendirilah hantunya. Singkat cerita, hari itu adalah hari di mana tempat duduk mereka bakalan di-rolling. Ota penasaran bakalan duduk di mana. Dia udah memprediksi kalau Tanaka udah males kalau tempat duduknya bakalan pindah. Terlihat dia udah pasang mantra di tangannya. Tapi pas sama Ota ditanya terus, dia kagak mau ngomong. Tanaka mengancam kalau ngomong pas lagi makan akan mendapatkan kesialan. Murid yang lain juga lagi ngomongin hal yang sama. Tak lama ketika udah masuk, Tanaka dapat bangku paling depan yang tidak diharapkannya. Dia auto lesu, sedangkan yang pendek macam Miyano dia paling belakang, ketutup sama si Ota. Alhasil tadinya Ota mau menawarkan untuk tukeran tempat, tapi Tanaka dengan cepat menawarkan untuk tukeran. Miyano auto senang bisa di depan lagi, Tanaka juga auto tenang. Dia udah pasrah padahal duduk di depan, taunya dia hoki kali ini. Setelah beberapa hari duduknya pindah, Shiraishi yang deketan sama Tanaka jarang ngobrol. Dia harus cari cara supaya bisa ngedeketin dia sama Tanaka. Alhasil dia baca caranya. Yang pertama dengan sapaan, tapi gagal. Terus nunjukin ke feminimannya, gagal juga. Terus pas nunjukin kecaperannya, dia sedikit ngelirik, tapi rasanya tidak worth it bagi dia. Setelah ditelaah kalau Tanaka suka bengong, Shiraishi harus membantu yang diperlukan Tanaka. Cuma lagi-lagi pas dia berniat mau bantu, Ota lebih cepat tanggap. Jadinya dia berpikiran untuk menyerah dan dia lebih baik ke masa di mana Tanaka baru mengetahui bentukan asli si Shiraishi. Yang mana suka ngobrol, tak lama Miyano ada di situ. Dia menyemangati si Shiraishi untuk tidak menyerah. Shiraishi langsung termotivasi buat terus maju. Tapi setelah beberapa hari dipantau terus, Tanaka memberikan pernyataan kalau dia gak perlu diperhatikan. Dia lebih baik sendiri. Shiraishi auto hancur hatinya. Dengan begini dia udah seberapa jauh berjuang pun bakalan gagal juga. Tak lama Tanaka yang masih ada di sana memberi masukan kepada Shiraishi. Kalau misalkan hari ini mengalami kegagalan, masih ada hari esok. Kalau masih belum juga ada hari selanjutnya. Proses tidak membutuhkan waktu yang cepat. Bisa jadi bertahun-tahun. Dengan begini si Shiraishi kembali bersemangat lagi dan akan pelan-pelan untuk dekat dengan si Tanaka. Sepulangnya sekolah, Shimura dan Kota melihat si Tanaka lagi jalan sama perempuan. Besoknya Shimura dan Kota langsung heboh menanyakan hal tersebut. Dia auto iri kalau Tanaka diam-diam udah pacaran. Dia melihat Tanaka lagi jalan sama cewek berambut kepang pakai kacamata. Yang tak lain itu adalah si Shiraishi. Tanaka udah menyadarinya dan dia harus menjaga identitas si Shiraishi. Tanaka mengakui kalau itu cuma temannya, lantas Shimura kagak percaya. Dia terus memaksa untuk mencari kebenarannya. Terus Shiraishi mencoba membela si Tanaka, namun kagak ngaruh buat Shimura. Ota mempercayai omongan Shimura kali ini. Dia gak bakalan manggul lagi, padahal dia bisa manggul 2 orang. Si Miyano juga kecewa karena Tanaka gak ngasih tahu kalau punya pacar. Pas pulang sekolah karena Tanaka diomongin mulu, jadi dia langsung pulang dengan muka seramnya. Si Shiraishi merasa bersalah, dia harus menjelaskan yang sebenarnya. Tapi si Miyano menghalanginya. Setelah itu Ota pulang sama Echigen. Dia memberitahu kalau Tanaka punya pacar. Lantas si Echigen mikir yang aneh-aneh. Kalau Ota bakalan ngajak dia pacaran juga. Nyatanya dia cuma nawarin dipanggul. Di perjalanan pulang, Tanaka yang mau cari ketenangan malah dikejar anjing. Padahal kalau ada Ota dia gak perlu lari. Terus dia memikirkan kalau aja dia pulang sama temannya kayak dulu lagi. Pasti kagak repot macam ini. Tanaka berpikir kok sendiri malah lebih membuatnya repot. Di sisi lain temannya memantau kalau Tanaka kagak pulang sama pacarnya.
Di situ Ota baru ngeh orang yang berkepang dan berkacamata dan orang itu adalah Shiraishi. Dia ngaku kalau itu guru makaronnya. Di sisi lain Tanaka sungguh lemah sekali hari itu. Dia menyadari kalau dia tidak bisa hidup tanpa si Ota. Keesokannya teman-temannya meminta maaf kepada si Tanaka. Udah salah paham. Setelah itu Shiraishi minta maaf juga. Tapi Tanaka semenjak kejadian itu jadi paham kalau dia seharusnya gak punya pacar. Lantas Shiraishi kaget, tapi dia bakalan deketin pelan-pelan. Dan anime pemalasnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.